Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ngaji, jangan lupa tonton Uma Sami Official. Subscribe, like, share, and comment. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hujan lebat seperti ini kita nikmati aja ya ibu ya. Baik, kemarin kita sudah belajar dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sekarang kita mulai belajar tentang ilmu tajwid. Saya pakai buku ini, Bu. Kalau ketika saya di pondok, saya belajarnya pakai buku ini. Jadi, apa sih ilmu tajwid itu? Seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya apa? Tujuan ilmu tajwid itu untuk apa? Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan. Kalau hukum dari belajar tajwid adalah hukumnya, kalau kita belajar itu hukumnya fardu kifayah. Jadi maksudnya fardu kifayah gimana? Kalau salah satu dari ibu ada yang belajar tajwid, yang lainnya jadinya sunnah. Boleh belajar, boleh enggak. Yang penting ada salah satu yang sudah wajib belajar. Itu makna dari fardu kifayah. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan kaidah, dengan menggunakan tajwid, itu hukumnya fardu ain. Jadi ketika kita sudah membaca Al-Quran, ya kita harus bacaannya harus dengan sesuai kaidah, harus baik dan benar. Seperti itu. Langsung saja, bab pertama yang akan kita bahas di ilmu tajwid, yang pertama adalah nun sukun atau tanwin. Saya akan menjelaskan langsung di papan tulis. Yang pertama ibu-ibu, bab 1, nun sukun dan tanwin. Gak kedengar? Oh ya. Yang pertama adalah nun sukun dan tanwin. Nun sukun seperti ini bentuknya. Nun ada tanda harokat sukunnya. Setelah itu tanwin. Tanwin adalah 1, 2, 3. Ada fathatain, ada kasrotain, ada domatain. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin yang kita pelajari ada 5. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham bil gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima adalah ikhfa. Yang sore ini akan kita pelajari adalah yang pertama, hukum bacaan nun mati atau tanwin yang disebut dengan idhar halqi. Ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Baik, langsung saja ibu. Yang pertama, idhar halqi. Idhar secara bahasa artinya menerangkan atau menjelaskan. Sedangkan halqi artinya adalah kerongkongan. Huruf halqi ada 6. Yang pertama ada hamzah atau alif ya. Ada huruf ha, ada ha, ada ain, ada ghain, ada kha. Huruf halqi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
idhar halqi apabila ada nun mati atau tanwin. Tanwin itu maksudnya domatain, kasrotain, fathatain bertemu dengan salah satu huruf halqi. Salah satu huruf halqi itu berarti ini. Bertemu dengan salah satu huruf yang ada di sini ini, yang ada 6 huruf ini, maka hukum bacaannya disebut idhar halqi. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu? Sudah? Nah, cara membacanya harus jelas. Jadi tidak boleh dengung, tidak boleh ditahan, tapi harus jelas. Langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah ghafurun halimun. Di mana letak idhar halqinya? Dari mana? Ini disebut idhar halqi atau tidak? Kenapa? Ini disebut idhar halqi karena ada dhammatain bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu huruf H. Dari contoh yang pertama, sudah paham Ibu-ibu? Sudah. Lanjut kita contoh yang kedua. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Ini idhar halqi atau bukan? Kenapa? Apa alasannya? Karena ada dhammatain bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu huruf ain. Jadi cara bacanya harus jelas. Sami'un alimun. Tidak boleh dibaca sami'un alim. Tidak boleh. Karena hukum bacaannya harus dibaca jelas. Jadi sami'un alimun. Seperti itu. Contoh yang ketiga adalah minhu. Ini disebut idhar halqi atau bukan? Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan H, huruf H. Jadi dia hukum bacaannya adalah idhar halqi. Cara bacanya gimana? Harus jelas. Jadi minhu, bukan minhu, salah, tapi minhu. Jadi ketika nanti kita membaca Al-Quran, jika kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, halqi, berarti cara bacanya harus jelas. Sekarang ibu masih pegang buku Yasin. Nah, sekarang kita buka buku Yasin. Kita buka surat Yasin, Ibu. Kita akan mencari hukum bacaan idhar halqi dalam surat Yasin. Kita ambil aja dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Kita baca sama-sama. Nanti ketika kita menemukan hukum bacaan idhar halqi, kita berhenti sebentar. Kita mulai dari ta'awud dulu. Wahid isnani salatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum
ja'alna fi a'naqihim awlaran fahiya ilal azqani fahum muqmahun min baini aydihim saddaw wa min khalfihim. Berarti dulu ibu-ibu. Wa min khalfihim. Itu hukum bacaannya apa? Nah, berarti ketika kita sudah belajar tadi untuk hukum nun matiyat, nun sukun atau tanwin, yang pertama idhar halqi, kita sudah menemukan di dalam ayat Al-Quran pada surat Yasin. Wa min khalfihim. Ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Hukum bacaannya adalah idhar halqi yang harus dibaca dengan jelas. Nah, jadi min baini aydihim saddaw wa min khalfihim. Wa min khalfihim, bukan wa min salah. Karena itu hukum bacaannya adalah idhar halqi, jadi bacanya harus jelas. Wa min khalfihim. Sudah? Nah, nun mati bertemu dengan kha. Wa min khalfihim. Nah, kita ulangin lagi dari waja'alna. Wahid senani talatan. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Wa sawaun alaihim. Wa sawaun alaihim. Di situ ada hamzah yang harokatnya dhomatain. Dhomatain apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi yaitu ain, maka hukum bacaannya adalah idhar halqi yang harus dibaca dengan jelas. Berarti wasawaun alaihim. Jadi wasawaun alaihim. Jadi kita harus hati-hati, kita harus teliti. Kadang ada juga yang salah. Wasawaun alaih maksudnya didengung-dengungin gitu loh. Jadi kan salah gitu. Jadi kita harus hati-hati apabila ada dhomatain bertemu ain, hukum bacaan adalah idhar halqi yang harus dibaca dengan jelas. Wasawaun alaihim. Nah, kita ulangin dari wasawa wahid isnani talata. Wasawaun alaihim fahum am lam tunzirhum la yuqinun. Alhamdulillah, kita sudah baca 10 ayat surat Yasin. Jadi di dalam surat Yasin dari ayat 1 sampai 10 kita menemukan bacaan yang hukumnya idhar halqi sebanyak 2. Yang pertama tadi wa min khalfihim, yang kedua sawaun alaihim. Nah, oke, alhamdulillah di surat Yasin tadi sudah dari ayat 1 sampai 10 idhar halqi ya ibu-ibu. Yang perlu dihafal itu hurufnya. Jadi apa sih yang termasuk huruf halqi itu? Nah, jadi yang harus dihafal tadi alif, ha, kha, ain, ghain. Ada 6. Nah, itu yang harus dihafal itu. Jadi ketika kita udah hafal 6 huruf tadi, alif, ha, ain, ghain, ha sama ha. Nah, kalau kita sudah hafal 6 huruf itu, insya Allah kita pasti ingat, oh itu adalah huruf halqi. Jadi apabila ketemu nun mati atau tanwin ketemu dengan 6 huruf itu, cara bacanya berarti harus jelas, tidak boleh didengung-dengungkan. Ya, mungkin untuk sore ini kita belajarnya idhar halqi aja ini. Nanti selanjutnya kita belajar idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki sama iqlab.
Mungkin sebelum kita akhiri belajarnya ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Untuk penerapan, tadi kita sudah ambil contoh di surat Yasin. Kalau seumpama kita mau ambil contoh di surat Al-Ikhlas, boleh kita baca. Nanti mungkin supaya kita terbiasa, apa sih contoh-contoh dari hukum bacaan idhar halqi. Kita lanjutkan, coba kita baca surat Al-Ikhlas ya Ibu. Wahid, Itnani, Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada bacaan halqinya? Coba santrinya ntar dulu. Ada ibu-ibu? Apa? Dari surat Al-Ikhlas tadi apa hukum bacaannya? Maksudnya ada hukum bacaan idhar halqi. Maksudnya apa? Ayat yang mana? Potongan ayat yang mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di bagian walam yakul lahu kufuwan ahad, karena di huruf waw tadi ada fathatain bertemu dengan alif. Kufuwan ahad. Jadi cara bacanya bukan kufuwan, bukan gitu, tapi harus jelas. Kufuwan ahad. Nah, di surat Al-Ikhlas tadi contohnya itu tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas sudah. Mau lanjut surat yang selanjutnya? Surat Al-Falaq. Kita cari sampai surat An-Nas ya Ibu, supaya mungkin biar kita tahu contoh-contoh yang lainnya. Baca surat Al-Falaq. Wahid Itnani Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa? Coba ibu-ibu. Di surat Al-Falaq tadi ada berapa hukum bacaan idhar halqi? Ada dua. Yang pertama ayat yang ghasiqin idza waqab. Di situ ada kasrotain, ghasiqin di huruf qaf tadi harokatnya ada kasrotain bertemu dengan alif. Ghasiqin idza. Nah, jadi bacanya harus jelas. Ghasiqin idza waqab. Yang kedua, nah, hasidin idza hasad. Sama juga di huruf dal itu harokatnya ada kasrotain bertemu dengan alif. Hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq sudah. Surat An-Nas sekarang. Wahid Itnani Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apakah ada hukum bacaan idhar halqi di surat An-Nas? Masya Allah, benar Ibu. Di surat An-Nas tidak ada hukum bacaan idhar halqi. Kalau kita praktekkan di surah Al-Fatihah, ada yang bisa mungkin langsung angkat tangan menyebutkan hukum bacaan idhar halqi dalam surat Al-Fatihah.
Surah Al-Fatihah. Ya, benar. An'amta. An'amta. Di situ ada nun mati bertemu dengan ain. Ya kan? An'amta. Jadi kita bacanya harus an'amta. Nggak boleh an'am. Salah. Kalau ada nun mati bertemu ain, berarti an'amta. Seperti itu. Siratal ladzi. Nah, an'amta. Nah. Mungkin sebelum kita tutup acara belajar ilmu tajwid ini, ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Ya. Oh, beda alif sama hamzah. Sama-sama sih. Tapi memang ada sebagian yang maksudnya huruf hijaiyah gitu kan. Ada yang bilang 28, ada yang bilang 29. Nah, ada yang bilang 30 juga. Biasanya kalau 30 itu ada lam alif, terus hamzahnya diikutin. Tapi kalau yang ada juga yang bilang 28 itu, ya itu cuma alif aja, hamzahnya tidak diikutkan. Mungkin sama itu, alif sama hamzah sama. Cara bacanya A. Tapi kebanyakan yang kalau saya sering menemukan, kalau orang yang hamzah kan bentuknya yang seperti yang tadi ini kan Ibu. Hamzah seperti ini. Nah, kebanyakan orang kalau ketika baca di Quran, kalau ketemu seperti itu dia dibacanya ain. Itu banyak sekali yang seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau ain, kalau ain itu Ibu-ibu kan gini. Nah, ketika dia di tengah ayat, di tengah kata, di tengah kata kayak tadi an'amta, nah ainnya seperti ini kalau di tengah kata. Tapi kalau seumpamanya hamzah, dia gini aja dia biasanya, gini aja. Jadi jelas bedanya antara hamzah dengan ain. Tapi ya itu memang kadang banyak menemukan yang hamzah tapi dibaca ain. Nah, kita harus hati-hati. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ain di tengah kata tulisannya seperti itu. Tapi kalau hamzah dia pasti ya tulisannya cuman seperti angka 2 tadi gitu. Seperti apa? Seperti yang ini. Yang ini. Dia pasti berdiri sendiri. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Iya, Ibu. Cara bacanya gimana Ibu? A'u. Oh, di bacaan ta'awud itu. Jadi di bacaan ta'awud itu yang pertama itu A biasa. A biasa, setelah itu baru ain. Jadi a'udzu, a'udzu. Nah, jadi alif biasa dulu, baru ain. A'udzu, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi alif biasa dulu, baru ain. Mungkin ada lagi? Untuk yang kita belajar sore ini, kita harapin insya Allah semuanya sudah paham Ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.